isinya kata Ani? Masih di polemik kasus dugaan pemerasan yang telah menjerat Nikita Mirzani, yang kemudian membuat para warganet menduga adanya keterlibatan DRO sebagai perantara dalam kasus tersebut. Nah, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum yang telah mendengar cerita DRO atas apa yang telah terjadi pada dirinya menegaskan kalau kliennya hanya menjembatani. Bahkan DRO sempat menangis loh. DRO menegaskan tidak pernah menikmati atau meminta uang kepada yang tengah berseteru. Diduga menganggap para lawannya tak puas sudah memasukkan Nikita Mirzani dan Mail, hingga diduga juga ingin memasukkan kliennya yaitu DRO, membuat Sunan Kalijaga meminta agar para lawannya tersebut untuk jangan mau dijadikan alat pemuas para kliennya dengan memaksakan untuk kliennya ikut masuk seperti Nikita dan juga Mail. Fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin ya klien saya Dr. Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk. Ya, masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi ya. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dr. Oki masuk gitu. Jangan. Kita nih kan kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya. Nggak bisa. Nah, sementara itu Besti, tak hanya warganet nih terkait 4M pun juga dipertanyakan nih sama kuasa hukum DRO yaitu Sunan Kalijaga, termasuk mengenai rekaman suara yang tersebar di sosial media. Kata Sunan, apa sih gunanya? Tahu nggak pasalnya cenah Besti? Jadi jangan berlebihan katanya. Ngomong yang bener-bener aja deh. Ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya. Ya. Dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh, ya. Ingat gitu loh. Jadi tolonglah sekali lagi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil. Se-Indonesia mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh. Ya. Wah, maksudnya gimana ya? Wait. Orang yang kalian inginkan dan dianggap kebal hukum kan udah bisa kalian masukkan. Ini ada maknanya nggak ya Besti? Jadi teringat tentang Niki yang pernah update nih di story Instagramnya mengenai hukum dan pesanan. Cek yuk Besti. Anyway, Sunan Kalijaga yang mengaku dalam tahap awal ini masih mencermati dan mengamati kasus DRO yang tengah ia tangani, tapi ia memastikan tidak akan mendampingi pengusaha atau mafia skincare dan menyatakan kedepannya akan mengumpulkan alat bukti dan juga yang terkait dengan produk yang diduga overclaim. Ya, jadi yang pasti saat ini
Saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap ya menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat gitu. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overklaim. Dan nanti kita lihat. Kalau saya orangnya mungkin ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Ya. Diduga banyaknya tudingan warganet yang diarahkan kepadanya lantaran diduga dianggap merupakan perantara tapi tidak ikut masuk seperti Nikita Mirzani dan dianggap ikut menikmati uang yang diduga hasil pemerasan itu, membuat DRO hingga bersumpah kepada Sunan bahwa ia memiliki 70 outlet klinik kecantikan Besti dan sudah merasa sangat cukup hingga gak perlu mendapatkan uang dengan cara-cara kotor. Dia juga sampai demi Allah demi Tuhan dia menyatakan, Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun ya persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, Bang. Saya sudah lebih dari cukup, Bang. Ya, ini saya kutip pernyataan dari Dr. Oki. Saya lebih dari cukup punya uang daripada saya harus ambil uang dari hasil begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai. Ya. Nah, ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut, apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah saat ini. Wow, 70 klinik Besti. Banyak banget ya. Kebayang kalau punya klinik kecantikan sebanyak 70 outlet Besti. Ya iyalah pasti kaya. Emang kalau bicara harta atau kerajaan bisnis, DRO ini memang memiliki 70 outlet klinik kecantikan. Tapi Besti, mungkin bakal gaspolnya nanti abis Lebaran. Apakah ini berarti untuk urusan DRO akan tertunda ya? Atau gimana ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.